Mutiara Selatan yang terpendam, bagian pertama, sebuah video book karya Sudadi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat media. Video book Mutiara Selatan yang terpendam adalah sebuah catatan ekspedisi tahap awal di wilayah pegunungan Gamping, Blitar Selatan, terutama hasil penyusuran ke dalam Gua Umbul Tuk. Targetnya adalah untuk menggali potensi pengembangan ekonomi wilayah yang dikenal merupakan daerah pegunungan Gamping yang gersang dan tandus. Walaupun gersang dan tandus ternyata menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa jika digali dan dikembangkan. Potensi itu adalah geowisata dan pertanian energi terpadu. Semoga bermanfaat dan inspiratif, insya Allah. Jakarta, Juni 2021. Video book Mutiara Selatan yang terpendam ini dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian pertama ini akan kita ulas tentang peran pariwisata yang semakin penting sebagai penyumbang devisa utama. Geowisata adalah salah satu potensi yang belum digali di wilayah Blitar Selatan selain pertanian energi terpadu. Salah satu objek geowisata yang masih terpendam adalah Gua Umbul Tuk. Selain keindahan alam yang luar biasa, gua ini mempunyai sejarah masa lalu yang sangat menarik. Sebagai tindak lanjut, pada bagian kedua akan kita bahas ekspedisi Gua Umbul Tuk yang menguras adrenalin. Kenapa kita lakukan itu? Selain kemilau indahnya ukiran alam, lokasi Gua Umbul Tuk yang dekat pantai-pantai indah juga berpotensi untuk ikut berkembang. Apalagi dengan akan dibangunnya jalur lintas selatan Jawa. Selain mengungkap kondisi geohidrologi Gua Umbul Tuk yang juga merupakan salah satu sungai bawah tanah dan sumber air, di bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir akan kita kupas bagaimana wilayah gersang ini bisa diubah menjadi wilayah pertanian energi terpadu. Ini tidak lepas dari sinergi positif antara air, pangan, energi yang dikenal dengan Water Food Energy Nexus. Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara yang wajib dikunjungi versi Lonely Planet Best in Travel 2019. Tahun 2017, pariwisata merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua, mengalahkan sektor migas yang menempati urutan ketiga. Itu pun tanpa menghitung importnya. Bahkan di tahun 2018 dan 2019, pariwisata berpeluang menempati urutan pertama penyumbang devisa terbesar. Objek wisata alam seperti gunung berapi, laut, dan pulau karang, gua-gua kapur, kars topografi, dan lain-lain yang khas unik jarang dijumpai di negara-negara lain merupakan salah satu potensi andalan kita. Itu semua tidak lepas dari peristiwa-peristiwa geologi dalam pembentukannya. Geowisata merupakan peluang baru yang perlu kita gali dan promosikan secara intensif. Kenapa? Karena begitu objek geowisata alam ini dibuka, industri pariwisata lain seperti sejarah, budaya, kerajinan, kuliner, hotel, dan lain-lain juga akan ikut berkembang. Memang sih dibutuhkan jiwa geopreneur untuk pengembangannya. Industri minyak dan gas atau migas di Indonesia saat ini terasa semakin meredup karena jumlah cadangan yang semakin menipis. Migas adalah energi fosil yang tidak bisa diperbarui. Cepat atau lambat pasti akan habis. Krisis energi di depan mata kalau tidak ada energi pengganti. Karena itu diperlukan sumber energi baru yang bisa diperbarui. Salah satu sumber energi baru terbarukan atau EBT adalah bioenergi.
terutama energi hijau yang bisa ditanam, dibudidayakan, dan dipanen selama kita mau. Blitar Selatan mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai wilayah pertanian energi terpadu, geowisata, dan pertanian energi terpadu Bak Mutiara Selatan yang terpendam. Sekarang kita bahas mengenai geowisata. Masa lalu, Blitar Selatan dikenal sebagai daerah pegunungan Gamping Gersang dengan banyak gua-gua yang dulunya terisolasi dan identik dengan kemiskinan. Wilayah yang ideal untuk dijadikan tempat pelarian dan persembunyian setelah meletusnya pemberontakan PKI tahun 1965. Karena itulah diadakan operasi militer yang dikenal dengan nama Operasi Trisula untuk menumpas para pelarian pemberontak PKI itu, selain juga untuk membuka isolasi wilayah ini. Sekarang, sepanjang jalan aspal yang mulus dari Blitar menuju pantai selatan, tidak nampak lagi potret kegersangan dan kemiskinan itu. Secara geologi, Blitar Selatan seperti seluruh wilayah selatan Jawa, Barat Sumatera, sampai Nusa Tenggara Timur, dulunya merupakan dasar laut dangkal di pinggiran selatan benua Asia, di mana tumbuh koloni-koloni terumbu karang. Kemudian wilayah ini terangkat ke permukaan akibat terjadinya pergerakan lempeng Samudra Hindia yang menabrak dan nyungsep di bawah lempeng benua Asia. Tersingkapnya wilayah ini ke permukaan menyebabkan terjadinya erosi dan pelarutan oleh air hujan pada batuan dasarnya, yaitu batu gamping karbonat atau CaCO3. Jenis batuan ini memang gampang larut, sehingga membentuk topografi khas, unik yang disebut kars. Topografi kars dijadikan oleh banyak dijumpainya bukit-bukit, lembah-lembah, luweng atau sinkhole, sungai-sungai yang menghilang masuk ke dalam tanah, dan gua-gua yang keindahan ornamen stalaktit-stalagmit yang menakjubkan. Karena saking banyaknya bukit-bukit di wilayah Yogyakarta dan Pacitan disebut Gunung Sewu atau Pegunungan Seriwu. Potensi yang luar biasa untuk digali dan dikembangkan sebagai destinasi geowisata. Salah satunya adalah Gua Umbul Tuk yang berlokasi di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Ini adalah penampakan citra satelit Google Earth dari Gunung Sewu di daerah Gunung Pacitan, wilayah topografi kars yang unik. Dulunya wilayah ini merupakan dasar lautan dangkal dengan koloni-koloni terumbu karang yang kemudian terangkat ke permukaan. Bukit-bukit yang jumlahnya banyak itu merupakan terumbu karang karena ditemukan fosil-fosil organisme membentuk karang. Sedangkan ini adalah lokasi Gua Umbul Tuk serta wilayah sekitarnya juga dilihat dari citra satelit Google Earth. Lokasi yang dekat pantai yang indah menawan dan luweng Sanggung Bendo serta luweng Lembak yang berpotensi untuk tandon air. Tandon air ini nanti bisa difungsikan sebagai pengembangan
pertanian energi terpadu. Seindah apa sih gua Umbultuk itu? Penasaran? Ini akan terjawab di bagian kedua. Di bagian kedua akan kita bahas ekspedisi Gua Umbultuk yang menguras adrenalin. Kenapa kita lakukan itu? Selain kemilau indahnya ukiran alam, lokasi Gua Umbultuk yang dekat pantai-pantai indah juga berpotensi untuk ikut berkembang, apalagi dengan akan dibangunnya jalur lintas selatan Jawa. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Juliadi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.